Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan revenue by Farda Khairunisa, akuntansi keuangan 2 reguler pagi C. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia mengungkapkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik, mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan semua. Revenue terbagi menjadi 3 lingkungan saat ini yang di dalamnya berisikan tentang panduan tentang pengakuan pendapatan, prinsip-prinsip di luar dasar penjualan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan pada saat penjualan, di dalamnya meliputi pengukuran, pengakuan, dan kesimpulan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang yang di dalamnya meliputi metode persentase penyelesaian, metode pemilihan kos kontrak jangka panjang, situasi rugi, dan penjelasan. Pengakuan pendapatan mempunyai risiko tertinggi terhadap penyelewengan, baik menggunakan IFRS maupun USGAAP. Risiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui yang pertama, ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. Yang kedua, pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Jenis transaksi. Penjualan produk dari persediaan. Pendapatan didapat dari penjualan. Waktu pengakuan pendapatan pada tanggal penjualan. Pemberian jasa. Pendapatan didapat dari biaya atau sewa. Waktu pengakuan pendapatan saat jasa dilakukan dan dapat ditagih. Pemberian hak penggunaan aset. Pendapatan didapat dari bunga, sewa, dan royalti. Waktu pengakuan pendapatan seiring berjalannya waktu atau saat aset digunakan. Penjualan aset selain persediaan. Pendapatan didapat dari keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset. Waktu pengakuan pendapatan pada tanggal penjualan atau tukar tambah. Pengukuran pendapatan dari penjualan. Dasar pengukuran diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari pelanggan. Waktu pengakuan saat pengendalian barang telah berpindah kepada pelanggan, umumnya saat pengiriman atau penyerahan barang, termasuk dalam jumlah penjualan, harga jual bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur, dan diskon. Syarat pengakuan. Pengukuran kontrak jangka panjang. Ada 2 metode akuntansi dalam pengukuran kontrak jangka panjang, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan kos. Alasan mengapa kontrak jangka panjang di perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Kedua, pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Metode persentase penyelesaian. Perhitungan pendapatan yang diakui. Yang pertama, biaya yang telah terjadi hingga saat ini dibagi estimasi total biaya terbaru. Itu untuk persentase penyelesaian. Lalu, persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba kotor untuk mendapatkan pendapatan atau laba kotor yang diakui hingga saat ini. Selanjutnya, pendapatan atau laba kotor yang diakui hingga saat ini dikurangi pendapatan atau laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk mendapatkan pendapatan atau laba kotor untuk periode berjalan. Pembahasan soal Jasper Construction CO. Nilai kontrak pada tahun 2010 sebesar 675.000, 2011 675.000, pada tahun 2012 675.000. Biaya pada tahun 2010 sebesar 150.000,
pada tahun 2011 287.400, 2012 170 100. Estimasi biaya penyelesaian pada tahun 2010 sebesar 450.000, tahun 2011 170,100, dan tahun 2012 0. Tagihan difakturkan pada tahun 2010 sebesar 135.000, pada 2011 sebesar 360.000, dan tahun 2012 180.000. Penerimaan pada tahun 2010 sebesar 112.500, pada tahun 2011 26.500, dan 2012 sebesar 300.000. Penyelesaian tahun 2010, kontrak sebesar 675.000, biaya pada tahun sebesar 150.000, estimasi total biaya proyek sebesar 150.000 ditambah 450.000 sama dengan 600.000. Didapat dari biaya pada tahun ditambah dengan estimasi biaya penyelesaian. Pendapatan yang diakui sebesar 25% dikali dengan 675 sama dengan 168.750. Didapat dari persentase penyelesaian dikali dengan nilai kontrak. Laba kotor tahun 2010 sebesar 168.750 dikurangi 150.000 sama dengan 18.750. Jurnal yang pertama yaitu konstruksi dalam proses sebesar 150.000 di sebelah debit dan kas sebesar 150 di sebelah kredit. Yang kedua, piutang usaha sebesar 135.000 di sebelah debit dan tagihan atas konstruksi sebesar 135.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada kas sebesar 112.500 di sebelah debit dan piutang usaha sebesar 112.500 di sebelah kredit. Selanjutnya ada biaya konstruksi sebesar 150.000 di sebelah debit, konstruksi dalam proses sebesar 18.750 di sebelah debit, dan pendapatan konstruksi jangka panjang sebesar 168.750 di sebelah kredit. Selanjutnya ada penagihan atas kontrak sebesar 675.000 di sebelah debit dan konstruksi dalam proses sebesar 675.000 di sebelah kredit. Penyelesaian tahun 2011, kontrak sebesar 675.000, total biaya kumulatif sebesar 150.000 dari tahun 2010 ditambah 287.400 2011 sama dengan 437.400. Estimasi biaya penyelesaian 170.100. Estimasi total biaya yaitu sebesar 437.400 ditambah dengan 170.100 sama dengan 607.500. Persentase penyelesaian yaitu 437.400 dibagi dengan 607.500 sebesar 72%. Pendapatan kumulatif yaitu 72% dikali dengan 675.000 sama dengan 486.000. Pendapatan pada tahun 2011 486.000 dikurangi 168.750 sama dengan 317.250. Laba kotor tahun 2011 sebesar 317.250 dikurangi 287.400 sama dengan 29.850. Untuk jurnalnya yang pertama yaitu konstruksi dalam proses sebesar 287.400 di sebelah debit, lalu kas sebesar 287.400 di sebelah kredit. Yang kedua, piutang usaha sebesar 360.000 di sebelah debit, tagihan atas konstruksi sebesar 360.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada kas sebesar 262.500 di sebelah debit dan piutang usaha sebesar 262.500 di sebelah kredit. Selanjutnya ada biaya konstruksi sebesar 287.400 di sebelah debit, konstruksi dalam proses sebesar 29.850 di sebelah debit, pendapatan konstruksi jangka panjang sebesar 317.250 di sebelah kredit. Lalu ada penagihan atas konstruksi sebesar 675.000 di sebelah debit, konstruksi dalam proses sebesar 675.000 di sebelah kredit.
Penyelesaian tahun 2012. Total biaya akumulatif sebesar 607.500. Persentase penyelesaian sebesar 100%. Pendapatan kumulatif sebesar 675.000 dikurangi 486.000, yaitu sebesar 189.000. Laba kotor tahun 2012 sebesar 189.000 dikurangi 170.100 sama dengan 18.900. Jurnal. Yang pertama, konstruksi dalam proses sebesar 170.100 di sebelah debit, kas sebesar 170.100 di sebelah kredit. Selanjutnya, piutang usaha sebesar 180.000 di sebelah debit. Tagihan atas konstruksi di sebelah kredit sebesar 180.000. Selanjutnya, kas sebesar 300.000 di sebelah debit, piutang usaha 300.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada biaya konstruksi sebesar 170.100 di sebelah debit, konstruksi dalam proses sebesar 18.900 di sebelah debit, pendapatan konstruksi jangka panjang sebesar 189.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada penagihan atas konstruksi sebesar 675.000 di sebelah debit, lalu konstruksi dalam proses sebesar 675.000 di sebelah kredit. Sekian video penjelasan dari saya. Thanks for watching.